kita tuh di sini keroyokan, kerja rame-rame. Nah, kalau Talk Fusion nggak punya sistem kayak gini, nggak mungkin saya bisa naik peringkat. Gitu loh. Jadi benar-benar ya sekarang apapun latar belakangnya, usia kita berapa ya sekarang terbukti. Bu Aca nih, Bu Aca nih hampir berapa ya? Hampir 70 tahun. Gitu loh. Jadi kalau saya bilang, saya tuh sering ke rumahnya. Kebetulan rumahnya kita, rumah saya, rumah Bu Peti sama rumah Bu Aca tuh dekat. Jadi dulu sebelum pandemi itu sering ke rumahnya. Waktu pandemi pun tuh saya sampai bantu setting. Nah ini oke ya. Bisa kebuka, Pak. Iya, jadi saya sampai set up ruangan kerja untuk WFH-nya gitu loh. Wow. Ya, jadi ya Bu Aca secara persiapan sudah siap, tapi memang kita nggak pernah tahu kesehatan seperti apa. Tapi ya karena bisnis ini punya sistem yang bagus, yang hebat, ya walaupun Bu Aca lagi kurang sehat, tim kerja tetap bagus. Bisa buka ya, Pak? Gitu. Bu Aca. Iya, ini tapi nggak bisa dibuka nih katanya, Pak. Iya, nggak bisa kebuka ini, Pak. Soalnya tadi saya sudah aktifin, belum muncul-muncul nih beliau. Saya sudah refresh berapa kali ini. Sayang ya. Wah, saya Bu Aca bagus sih kalau bisa sharing sih. Iya, Nah, belum bisa kebuka ini. Pak. Ya nggak apa-apa. Mungkin koneksi internet. Keluar dulu, masuk lagi. Nanti kita next dulu. Nanti kalau bisa sudah bisa dibuka kita. Ya, Bu Aca, iya. lift dulu lalu masuk lagi. Ya, pakai nama baru ya, Pak Hera itu. Nomor Iya, masalahnya pakai nama baru. Pakai Aca aja, Bu. Bu Aca aja ya. Oke. Kesayangannya Mas Joy. Yoi. Sambil menunggu Bu Aca, kita Next dulu. next dulu untuk peringkat one star berikutnya. Ya, ini Pak Joni Surya ya. Dari Bu nih. timnya Bu Hera dan Bu Eli. Mohon izin Pak Joni. Pak Joni, apakah siap Pak Joni? Wah, siap. Oke, siap. Ini tiap minggu naik peringkat ini. Pak Joni bakal lompat lagi. Selamat siang Pak Joni. Iya. Selamat siang Pak Abdan. Selamat siang Pak Marcel dan para leader lain. Selamat siang. Siang Pak Joni. Silakan Pak Joni sharing alasan dan tips bagaimana bisa tancap gas ke Wanstar ini. Ya, makasih Pak Marcel. Latar belakangnya Pak, silakan. Latar belakang saya lulusan master dari salah satu universitas di luar negeri di bidang computer science dan sebagai profesional IT di beberapa perusahaan selama 25 tahun. Jadi saya memang seorang IT, Pak. Ya. Jadi Pak Dani lah, IT juga Pak Dani. Pernah Pak Dani. Bener banget. Jadi memang secara singkat saya dari dulu memang waktu tesis saya kurang lebih 30 tahun lalu saya membuat sebuah program yang bisa mensimulasikan pengenalan ekspresi wajah manusia, Pak. Jadi saya sudah buat program seperti itu karena saya yakin bahwa kedepannya waktu itu kurang lebih tahun 90 awal itu nanti akan sangat booming sekali mesin yang berbasis kecerdasan buatan atau AI itu yang bisa menggantikan peran manusia. Nah, kemudian waktu kembali ke Indonesia di tahun-tahun beberapa tahun terakhir saya direkrut sama teman saya seorang konglomerat ya yang punya banyak sekali startup di Indonesia di bidang startup teknologi. Saya direkrut karena beliau tahu karena kan beliau itu teman waktu saya kuliah S2 tapi bukan di computer science. Oke. Dia manfaat saya sebagai advisor. Tapi ya namanya advisor tetap sebagai karyawan. Kawan saya sih pernah tawarkan, Pak Joni kalau mau gabung sebagai owner di sini ya punya sharing, ya sediakanlah 10 miliar, ya kan? Wah, saya bilang Santai ngomongnya Pak ya. iya itu uang yang besar buat saya gitu kan. Ya, tapi memang dream saya adalah dari awal memang saya mesti terjun ke dunia yang berbasis digital atau kecerdasan buatan. Karena saya yakin sekali bahwa ke depannya itu akan sangat booming dan semua orang akan tergantung dengan dunia digital. Akhirnya
Saya diperkenalkan kepada bisnis Talk Fusion ini oleh sepupu dari istri saya. Setelah itu pada awal setelah melihat, saya langsung putuskan untuk join. Tapi sebelum putuskan, saya diskusi sama istri saya, Pak. Diskusi karena saya seorang CFO di perusahaan multinasional di bidang kalau CFO berarti kan di finance ya. Tentunya saya khawatir karena pasti orang finance kan pikirnya berlibat ya. Hitung sana, hitung sini, rugi berapa ya kan, dan seterusnya kan. Tapi ternyata, puji Tuhan, istri saya dengan segera langsung menyetujui, Pak. Mantap. Ya, kenapa? Karena di perusahaan beliau itu dari awal di setahun belakang ini sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan digitalisasi di semua bidang, Pak. Ya. Termasuk bidang procurement, kan, bidang finance, engineering, semua bidang. Jadi buat beliau itu bukan suatu hal yang ini lagi, yang aneh, dan sudah pasti akan bisa menggantikan beberapa profesi manusia, seperti yang pernah dikatakan ada 10 profesi manusia yang hilang dan segera hilang, gitu. Langsung join Pak ya pada waktu itu. Setelah itu langsung join, Pak. Oke. Pak, ini kan baru join latar belakang IT. Kok bisa nih cepat Pak ke Wansami? Apa sih Pak kalau tips buat orang baru yang masih belum telur, belum Iya. apa Betul. kira-kira? Jadi saya dalam sebulan mencapai One Star. Jadi yang pertama sih dengan latar belakang pendidikan saya dan pengalaman profesional saya yang pertama saya mengkosongkan gelas pikiran saya, Pak. Jadi nggak boleh pakai ilmu yang dulu Pak ya? Kosongkan, Pak. Kosongkan ya? Oke. Ya kan? Kalau Pak Dr. Jaya bilang otak ditaruh di kulkas, Pak. Seperti itu. Jadi setelah itu saya baru bisa mengisi kan dengan cara apa? Saya turut dengan mentor saya, Pak. Mentor senior saya, Pak. Ada Dr. Eli, Dr. Era, ya. Kemudian ikut sistem, Pak. Ikut sistem, Bilangan Fitras, dengarkan ABP, Rakor, PO, ya. Sama seperti hari ini startup training. Jadi semua ikut sistem. Kemudian saya juga terinspirasi dengan startup sistem adalah segitiga emas, Pak. 2 orang yang persis di bawah saya. Yes. Itu saya join family, Pak. Ya. Karena saya melihat dari startup trading bahwa ini memang misi besar. Jadi saya harus mengamankan posisi segitiga emas saya, Pak. Ya. Terus saya mengikuti sistem yang jelaskan 4 steps dari mengundang sampai masuk ke dalam sistem. Ya. Karena sebelum itu, setelah saya cerita sedikit, setelah saya join, itu sekali lagi awalnya saya tidak mau mengosongkan pikiran, Pak. Saya langsung, pokoknya saya udah punya pengalaman, punya koneksi, saya langsung mengundang, Pak. Ya, mengundang tapi membabi buta. Nah. Saya WA, seperti tadi kan Pak Josia bilang, WA itu sekedar perkenalan, setelah itu lanjut dengan telepon. Saya enggak, saya WA aja ya, semua teman saya 30, 40, 50 ya. Tapi sebagian besar memang rontok, Pak, betul. Jadi tidak bisa kita mengandalkan dengan hanya WA atau texting aja. Betul. Itu nggak sampai 10-nya itu ke PO, Pak. Jadi akhirnya, banget ya. iya, jadi saya belajar dari kesalahan itu, Pak. Oke. Kemudian ya saya belajar ya dengan saat training. Jadi saya buat dulu kontak ulang dengan teman-teman saya, jadi nggak langsung nembak mengenai Talk Fusion, memberikan mereka value, terus menggali apa yang menjadi kebutuhan mereka, impian mereka, dan solusi apa yang kira-kira mereka butuhkan gitu. Jadi saya masuk dari pendekatan seperti itu, dan dalam menjalankannya juga kadang saya menemukan kendala yang lain, yaitu ada faktor negatif dari orang-orang yang sudah saya hubungi atau ikut PO. Ya kan, mengenai kriminalisasi, ya Mas Joy tadi cerita banyak ya, kriminalisasi dan segala macamnya ya, yang mereka hanya googling aja. Kemudian saya putuskan, saya mesti punya imun nih. Imun ya. Pertama buat diri saya sendiri, punya imun terhadap semua berita negatif tersebut. Jadi saya teringat dengan buku yang berjudul Law of Attraction. Mungkin Bapak Ibu, Bapak-Bapak bisa pernah
Dengar ya. Jadi yang pertama adalah dikatakan itu atensi. Jadi saya memusatkan semua perhatian saya kepada hal-hal yang positif. Dalam hal ini adalah sistem. Dari Fitras, ya, Rakor, ABP, ya, PO, startup. Saya beratensi ke situ. Jadi fokus saya ke situ, bukan ke hal yang lain. Nah, karena saya berfokus, maka alam semesta itu mendukung, memberikan koneksi kepada saya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya kembali ke saya dalam bentuk vibrasi, getaran. Yang bisa dikatakan atau dirasakan oleh orang yang saya hubungi, Pak. Jadi getaran Jadi itu itu semacam orang bisa rasa aura vibrasi kita Pak ya, aura betul, kita Pak ya. betul, Pak. Jadi sesuai hukum law of attraction itu orang bisa merasakan vibrasi getaran kita. Kenapa kita jalankan bisnis ini? Saya juga mulai juga dengan storytelling. Kalau ragu, orang bisa tahu ragu Pak, betul Pak ya? Kenapa, Pak? Kalau kita ragu, orang tahu ragu ya Pak ya? Betul. Jadi kita mesti yakin dulu pada diri sendiri dengan itu tadi, Pak. Mengisi dengan hal yang positif. Atensi kita mesti benar. Mantap, mantap. Ya, jadi hal itu yang saya rasakan sehingga kita punya kepercayaan diri mengundang orang dengan cara yang tepat. Karena kita sudah belajar sistem, tapi kita juga sudah punya vibrasi yang bisa orang lain rasakan, bukan hanya sekedar mau jual barang gitu loh. Betul. Setuju. Jadi Itu, Pak. Jadi kesimpulannya kalau saya boleh ambil teman-teman bahwa kalau kita ikuti sistem, kita akan menambah keyakinan ya. Keyakinan ini bisa membuat kita tuh punya vibrasi yang bagus untuk closing orang. Setuju Pak Joni ya? Betul, Pak. Betul Pak Pasar. Biasa. 1 bulan loh nih teman-teman, Pak Joni lepas jubah dari master, berpartner dengan konglomerat Indonesia, Bapak Ibu bangun bisnis teknologi, Bapak Ibu. Iya, Pak. Ya, kita berikan aplaus Pak Joni Surya ya, teman-teman ya. Mantap. Semangat Pak Joni. Oke, thank you. Thank you Pak Joni, sharingnya. Oke, thank you Pak Makasih, Joni. Mohon izin saya tutup kamera Pak Joni. Ya, Terima makasih, kasih Pak. banyak. Dan makasih. Ya, kita coba kembali ke Bu Aceh ya. Ini Bu Aceh sudah masuk kembali dengan memakai nama yang Aceh ya. Oke, saya coba buka. Mohon izin Bu Aceh. Semoga bisa. Oke, sudah. Jadi di tempatnya udah mulai kebuka, tapi muter aja gitu. Belum. Oh, Delay. delay ya. Oke, Semoga bisa. kita tunggu. Ini sudah saya aktifkan. Ya mungkin ini ya. Semoga Bu Ica, semoga Bu Aca bisa masuk. Ini muter, jadi kebuka di sana, cuman muter. Dari Pak Josi ke rumah itu. Masih ke rumah dulu Pak Joni, coba. Ya. saya jalan dulu sana. Iya, belum bisa ya. Belum bisa Pak Josi. Kalau gitu kerja tuh start lah langsung Pak Josi tutup buku Pak Josi. Iyalah ini kalau gitu deh, biar bisa. Impact minggu depan loh. Iya. Pak Josi waktu impact ke rumahnya aja Pak Josi langsung diatur. Iya, saya type. Oke. Gimana Pak Josi? Ya, Bu Aca. Memang nggak boleh ngomong banyak Pak, karena takdirnya bukan di One Star Pak. Sorry. Ah, Naik peringkat lagi ya. Oke Pak, lanjut dulu aja Pak. Iman Bu Aca. Oke. Bu Aca tandanya harus naik peringkat lagi nih, masih punya waktu. Siap. 4 jam. Kita lanjut langsung ke 2 star dari Avenger. Wih, Selamat Avenger. Bu Mary. Mantap. Bu Mary. Ngeri. Bu Mary. Bisa. Diam-diam bangun tidur langsung 2 star. Iya. Oke. Saya coba Bu Mary ada. Bu mohon Mary. izin untuk saya korbankan satu dulu karena nggak bisa. Bu Mary pakai nama siapa ya? Mary Asegaf. Mary Asegaf. Pakai handphone ya? Oh ya. Ya, pakai iPad. Oh, pakai iPad. Mohon izin Bu Mary, saya buka. Semoga bisa. Yes, bisa. Oh, bisa. Oh ya. Oke. Halo Bu Mary. Halo Bu Mary, selamat siang. Selamat siang Pak Marcel, Pak Josia, dan all leaders semuanya. Ya, selamat Bu Mary. Bu Mary. Selamat ya Bu Terima Mary. kasih Pak. Sama-sama. Iya. Kan Bu Mary boleh berbagi sama kita nih, kok kayak ini nih, bangkit. Iya,
sebetulnya saya ini sebetulnya backgroundnya advertising, 20 tahun advertising. Saya pernah di Matahari Advertising, pernah di Internet, pernah di Ramain Grey, mungkin sebagian teman-teman ada pernah tahu. Kemudian akhirnya bikin usaha sendiri tapi lebih fokus ke event dan billboard sebetulnya. Oke. Ya, kemudian pada saat Pak Jokowi dan Ahok jadi gubernur kan pajak reklamnya naiknya luar biasa ya. Ya. Dan di situ akhirnya perusahaan kita billboard banyak yang kolaps, istilahnya gitu ya. Akhirnya kita mencoba apa aja yang bisa kita kerjakan. Dan saya juga Saya jadi jangan kaget saya mati bangkit lagi. oh iya sih. Mantap. Iya bercanda. Jadi gini, sebetulnya Talk Fusion ini saya udah kenal dari 2013. Jadi ada sahabat saya Ibu Sira Ikhwan, kenal ya. Rizky Iwan punya kakak. Pernah mengajak saya di 2013 karena pada saat itu bisnis kita masih jalannya bagus, kemudian jaringan internet kan masih blank spot banyaknya. Jadi pada saat itu saya nggak tertarik memang di 2013. Kemudian setelah itu dengan berjalannya waktu, setahun yang lalu, sahabat saya, pertama sebelumnya terima kasih dulu nih punya upline Bu Ira, yang sabarnya luar biasa dan uletnya itu yang saya patut angkat jempol 2 buat Bu Ira. Dia selalu penyemangat kita ya, downline-nya. Jadi Bu Ira pernah datang ke saya, waktu itu nawarin lagi TF. Saya bilang, enggak deh, saya pernah gitu ya. Saya ini kalau apa ditawarin Bu Ira selalu ikut join gitu. Pernah juga join kejeblok. Jadi kalau Bu Ira datang dengan TF, saya bilang enggak, gitu. Terus Bu Ira ini enggak nyerah. Artinya setelah dia mendapat hasil panen pundi-pundi emasnya itu, mulai dia panen hampir tiap hari ke rumah. Dikasih lihat nih, lu lihat nih hasil gue katanya. Tiap hari aja di situ. Tapi one day saya nyerah juga, iya deh gue join. Gitu. Ikutlah saya. Kemudian saya baru dapat 1 member, mungkin teman-teman juga kenal. Beliau juga cukup agresif, Ibu Fatimah Dahan. Saya dapat beliau dan beliau larinya kencang. Ya. Saya agak tersendat juga. Kemudian saya berusaha untuk beberapa kali mulai mengundang orang. Waktu itu sebelum pandemi kelihatannya Pak Jos ya. Ya. Kurang lebih mungkin sekitar 20 orang. Akhirnya saya ada satu titik di mana saya agak nyerah. Karena berapa kali kirim kepada teman-teman yang katanya mau lihat PO, setelah saya cek kok nggak pada ikut. Akhirnya saya nyerah, akhirnya saya jadi kecil hati ya. Saya merasa jangan-jangan ini tidak cocok buat saya. Dan saya benar-benar tiarap. Sehingga pada suatu saat Ibu Ira datang ke saya bilang, saya nggak punya energi untuk mengerjakan TF. Karena saya betul-betul kolaps dan saya rasa Pak George juga berapa kali ya kontak saya, ayo Bu Mary, ayo Bu Mary. Dan saya merasa saya nggak bisa dipaksa di saat saya merasa saya nggak punya energi. Dan saya betul-betul tiarap selama itu. Mantap. Kemudian pada suatu saat datanglah sahabat saya yang tercinta ini Ibu Ira, gebrak. Lu mau tidur berapa lama? Lu nggak lihat tuh kaki kanan lu katanya. Emang kenapa Ra? Aku bilang gitu. Lu lihat dong. Udah 41 orang katanya. Wow. Ini pundi-pundi lo yang tersimpan nih harta karun. Lo nggak mau ambil? Katanya gitu. Dia gebrak. Lo kagak mau ambil? Aku masih belum bergeming. Saya bergeming pada saat dia memperlihatkan $10.000 itu. Dia kasih lihat $10.000 itu, saya bilang, ini benar lu Ra? Iya, katanya gitu. Oke deh, lu kasih gue waktu karena gue mesti berdamai sama diri saya. Karena saya sempat benar-benar down ya, artinya bukan down lah, artinya nggak punya energi gitu ya. Jadi saya perlu berdamai, saya bilang gitu. Ya udah akhirnya selain saya berdamai untuk mencari energi yang positif lagi bahwa kapan lagi lo harus kerjain gitu ya. Orang lain berhasil kenapa lo enggak? Dan yang paling penting doa mungkin ya, karena saya juga sempat melakukan itu dalam arti
saya hanya mohon sama Allah bahwa kalau memang ini jalan juga buat saya untuk bisa bangkit gitu, tolong saya dimudahkan. Dan ini menjadi energi juga buat saya pada saat saya melangkah. Artinya saya melangkah itu tanpa beban. Karena saya merasa bahwa setiap orang punya waktu tepat untuk dia sukses. Gitu. Yes. Asal beras. Artinya masing-masing orang udah punya jalan dan waktunya masing-masing. Nah, ini waktu saya melangkah dengan santainya, saya ketemu sahabat dari Lions Club, kita sama-sama dari Lions Club, dan beliau itu adalah dosen. Saya dengan santai aja ngomong ke beliau, bahwa ayo dong join, ini ada ini nih, bagus nih, lo kan dosen gitu ya, kamu juga profesinya konsultan properti gitu, ini produknya bagus dan ada bisnisnya. Dan dia sama sekali tidak artinya tidak sangat mudah sekali dia begitu percaya. Oke deh, gue ikut lu deh, kayaknya benar nih produk ini bagus dan saya join. Langsung dia ngomong saya akan join. Dengan mudahnya dia mengatakan saya join. Dan itu karena keberhasilan closing di situ membuat saya mendapat energi yang luar biasa gitu. Saya sangat percaya diri dan saya pede untuk melangkah lebih lanjut gitu. Betul. Dan alhamdulillah saya juga tidak menyangka dalam waktu yang boleh dikatakan singkat ya, ternyata Tuhan itu membuka jalan. Setuju. Jadi saya berpikir bahwa kerja keras, niat yang kuat, dan doa itu sangat dahsyat. Dan artinya kita harus, akhirnya gini, maksudnya kita betul-betul melakukan sesuatu itu dengan ikhtiar, dan kita memang bukan pasrah, artinya menyerahkan semuanya di jalan Tuhan gitu. Sehingga apapun kejadian yang dia sajikan, dan itu merupakan yang terbaik buat kita. Yes. Jadi kunci yang saya berbagi kepada teman-teman bahwa jangan putus asa dan kita harus pasang niat yang kuat dan kita fokus di bisnis ini dan jangan lupa doa, saya yakin kita akan berhasil. Yes. Dan saya bersyukur punya upline seperti Ibu Ira dan Pak Jos ya. Pak Jos itu saya salut karena beliau juga sabar. Selalu mendorong saya itu nggak berhenti gitu, selalu mendorong dan terutama Bu Ira. Walaupun kadang-kadang saya bilang, Bu Ira kok lu wewet banget ya. Saya terima kasih buat Bu Ira juga buat Pak Josia dan tentu Pak Marcel yang selalu saya ikuti, selalu memberi semangat kepada kami ya, terutama kita yang masih berjuang ya, pengen juga seperti Pak Marcel dan Pak Josia dan teman-teman yang lain. Yes. Ya mungkin ini cukup dari saya. Terima kasih. Bagus sekali sharingnya. Luar biasa. Terima kasih Bu Mary. Jadi saya belajar ya. Sama-sama Pak Marcel. Ya. Jadi saya belajar bahwa ketika pola orang itu datang dengan prestasi itu beda ya, dengan datang dengan ayo aktif lagi ya, sama menunjukkan $10.000 itu beda banget kan. Setuju ya, makanya itu yang namanya prestasi dulu nih. Oke, silakan pada. Oke, terima kasih Ibu Mary. Mohon izin untuk saya tutup kameranya Bu Mary. Sama-sama Pak. Oke, luar biasa. Nah, berikutnya dari Dash for the Cash untuk grup Sutos Global. Mantap. Ini tadi dari Pak Gamal Sembiring ya. Sembiring, betul Pak. Iya. Silakan Ya, Pak Andre. Ya, mungkin ceritanya kurang lebih ya sama seperti tadi ya Pak. Misalnya Pak Gamal ini juga memulai dari orang terdekat dulu ya. Jadi keluarga, ya saudara itu yang dihubungi dulu oleh Pak Gamal di awal ya. Dan orang baru itu sebenarnya orang yang paling gampang kita arahkan Bapak Ibu ya. Karena kan belum banyak mengalami penolakan ya dan sebagainya, kan belum di awal. Jadi sebenarnya just for the baru harus saya listnya ini akan penuh kalau kita bisa pastikan seperti itu. Begitu Pak Ardan. Oke, terima kasih Pak Andre. Nah, berikutnya selamat untuk tim Sutos Global ya. Berikutnya untuk Dash for the Cash dari Avenger. Wah, banyak ini. Silakan Pak Josi.
Oh iya, ya ini kita baru mulailah, mesin baru nyala dan saya percaya sih ini akan full. Jadi ini inspirasi untuk teman-teman semua juga ya, Mas Ahad, Bu Mary, yang Titik Puspa, Bu Vivi dan Bu Novi. Ya, ya akan banyak lagi ibu-ibu dan bapak juga yang akan mengisi ini. Tapi saya percaya Desk Forecast sebenarnya itu menyederhanakan dan memudahkan kita untuk pecah dua. Intinya pokoknya pecah dua lagi. Kalau Anda bisa manfaatkan ini, sebenarnya Anda lebih gampang untuk pecah dua, siapapun kita. Ya, itu standar. Oke, terima kasih Pak Josia. Oke, teman-teman, untuk sesi recognition sudah selesai. Kita maju lagi ke sesi berikutnya, yaitu sesi startup training. Ya, mohon izin Bapak Ibu semuanya, Bapak-bapak di sini, saya tutup kamera. Sesi startup training ini akan segera dimulai oleh Ibu Dr. Erawita. Nanti kita selesai acara, kita buka kembali ya, Bapak-bapak leader. Oke, terima kasih. Saya mohon izin untuk menutup.